Namanya adalah Mia, nggak pakai B, Mia aja. Seorang gadis manis yang mempunyai kekuatan langka yang berupa energi listrik yang sangat kuat. Dia menjadi target penculikan yang dilakukan oleh sekelompok penjahat yang bernama Negoroshu. Di antara pembesar kelompok penjahat itu ada Jin dan si cewek sangar Uto, dan satu lagi si konyol Kokuri. Ini adalah Mia saat masih kecil. Sejak kecil dia memang sudah mempunyai kelebihan dibanding dengan anak yang lain. Dalam tubuhnya terdapat aliran listrik yang gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Oleh karena itu ayahnya yang bernama Lauren selalu mencari tahu penyebab anaknya itu kok bisa mempunyai kekuatan seperti itu. Selain itu, Lauren juga beberapa waktu secara rutin mengikat Mia dan memberinya sentuhan listrik kepada tubuhnya tanpa diketahui apa sebenarnya tujuan ayah Mia itu melakukan semua itu. Tak hanya itu, Mia juga ditempatkan di kamar khusus yang memang bukan mirip lagi, udah bener-bener kayak penjara. Tapi Mia yang memang polos nggak pernah mikir apa-apa selain rasa sayangnya kepada sang ayah, apalagi semenjak ibunya meninggal saat dia masih kecil. Dari kecil, Mia didoktrin untuk tidak menggunakan kekuatannya kecuali jika diperintah oleh sang ayah. Setelah dia semakin dewasa, kekuatannya semakin besar dan menjadi-jadi. Entah bagaimana ceritanya, ada seorang pejabat bernama Burado yang mengetahui tentang kekuatan si Mia hingga dia ingin sekali mendapatkan kekuatannya itu. Akhirnya dia menyuruh salah satu bawahannya yang bernama Shigetsugu untuk menangkap wanita itu. Kemudian Shigetsugu menyewa kelompok pembunuh bayaran yang bernama Negoroshu untuk menangkapnya. Nah, akhirnya mereka mendatangi kediaman Mia dan membantai sang ayah hingga tewas di depan mata kepalanya sendiri. Untungnya Mia bisa kabur dari sana meski sang ayah harus rela mati demi sang anak tercinta. Setelah itu, para pembunuh bayaran itu terus melakukan pengejaran terhadap si Mia. Dalam perjalanannya, Mia mendengar desas-desus dari beberapa orang bahwa ada klan ninja yang dikenal dengan rubah yang menyediakan jasa pembunuhan dengan harga yang sangat mahal. Mendengar itu, Mia yang memang sudah sangat galau melihat sang ayah dibunuh di depan matanya sendiri langsung mencari keberadaan klan ninja itu. Untung juga si Mia ini menyimpan cukup banyak koin emas sebelum dia kabur. Beberapa waktu, para pembunuh bayaran itu akhirnya menemukan si Mia. Tapi Mia terus lari dari mereka. Dalam proses kejar mengejar itu, Mia terpojok hingga ke pinggir tebing dan membuatnya terpaksa melompat dari sana daripada tertangkap oleh mereka. Beberapa saat setelah Mia sadar, dia langsung membereskan beberapa kepingan emas miliknya yang berserakan akibat terjatuh dan langsung lari dari tempat itu. Tak lama kemudian, para pembunuh yang langsung mendatangi tempat jatuhnya Mia sudah kehilangan jejaknya. Dan sang ketua kelompok pembunuh bayaran itu akhirnya muncul juga. Namanya adalah Haku. Kemudian salah satu anak buah Haku yang tahu bahwa Mia sedang menuju ke rubah, yaitu sebuah klan ninja pembunuh bayaran, mereka pun juga mulai pergi ke sana meski masih belum tahu di mana tempat itu. Di sisi lain, Mia setelah mencari info sana sini akhirnya sampai juga di sebuah tempat yang terdapat patung rubah di depannya. Saat dia masuk, ternyata ada seorang gadis cantik dan manis yang sedang belajar bermain shogi, sejenis catur khas Jepang. Dalam kebingungannya, Mia tiba-tiba saja langsung memainkan shogi itu hingga membuat gadis itu kaget. Mia yang secara langsung menanyakan klan ninja yang disebut rubah kepada gadis itu membuat gadis itu cuek kepada Mia. Dan karena maksa, gadis itu pun memanggil seekor burung untuk menyingkirkan Mia dari sana. Tapi saat menyerang Mia, burung itu malah seperti tersengat listrik hingga membuatnya teler. Burung itu ternyata bukanlah burung asli, melainkan burung buatan. Telernya nggak lama sih, bentar aja. Setelah itu burung itu langsung terbang lagi. Si gadis malah kaget melihat kekuatan dari Mia hingga akhirnya dia mengenalkan diri. Namanya adalah Rika Itsurugi. Setelah saling berkenalan, Rika akhirnya mengajak Mia ke dalam untuk menemui sang ketua klan yang tak lain adalah kakek Rika sendiri yang bernama Hyuei Itsurugi. Kakek-kakek wajah sangar ini bukan kakek-kakek biasa, tapi juga bukan kakek legend. Dia menanyakan apa keperluan Mia datang ke sini.
Lalu setelah menceritakan semua kisah masa lalunya dan rencana balas dendamnya kepada kelompok pembunuh bayaran yang bernama Negoroshu, Mia mengeluarkan beberapa kepingan emas untuk dijadikan bayaran kepada klan ninja ini. Bagi kakek ini, semua emas itu belumlah cukup sebagai imbalannya. Oleh karena itu, Mia rela menyerahkan dirinya sepenuhnya agar klan ini mau membantunya membunuh kelompok Negoroshu. Hal itu malah membuat Rika sangat kasihan pada Mia, dimana saat Rika tahu bahwa Mia juga mengalami hal yang sama dengannya, yaitu ayahnya sama-sama dibunuh, dia pun langsung merasa simpati padanya. Tapi itu tetap gak bisa membuat kakeknya menurunkan tawarannya. Meski begitu, Mia tetap dengan pendiriannya. Yang penting Negoroshu dibunuh semua sebagai balasan atas kematian ayahnya. Setelah kesepakatan harga antara sang kakek sama si Mia selesai, ternyata kelompok Negoroshu malah datang ke tempat ini. Mereka membantai para penjaga dan masuk menerobos ke dalam. Tapi anehnya ini nih, pembantu buahi ini malah nggak diapa-apain. Ada yang bisa jawab nggak? Para ninja bertopeng mirip Anbu ini nggak tinggal diam. Mereka balik menyerang penyerangan dari para penyerang. Nah, barulah Rika menunjukkan kemampuannya yang ternyata luar biasa. Nggak salah emang dia menjadi keturunan klan ninja terakhir Itsurugi. Kemudian tiba-tiba si gadis sangar kelompok Negoroshu datang menyerang Rika, Uta. Karena makin panas, Rika akhirnya ngambil topeng rubah putih dan lanjut tarung lagi sama si Uta. Kunoichi dan pembunuh bayaran itu bertarung dengan sengit. Sementara Mia malah bengong sendiri hingga datang sang ketua kelompok Negoroshu, Haku. Tapi untunglah Rika sudah membuat teler si Uta, sehingga dia bisa langsung lanjut menolong Mia dan bertarung dengan si Haku. Tak lama kemudian 3 orang lagi datang membantu Haku untuk mengalahkan Rika. Ya 4 lawan 1 deh. Sang kakek kemana ya? Ya, si kakek masih tarung sama yang lainnya. Setelah itu dia hanya menyaksikan cucu manisnya bertarung dengan 4 orang itu. Saat Rika akan berakhir di pedang musuh, tiba-tiba saja Mia yang dari tadi hanya melihat dengan sangat kuat mengeluarkan elemen listrik yang sangat besar. Dari kejauhan, sang kakek berharap Rika akan membunuh para musuhnya, tapi ternyata dia malah nolongin Mia. Hal itu selain membuat kakeknya marah, sebagai klan ninja pembunuh dia nggak mau ngebunuh. Uta malah juga kecewa gak dibunuh oleh Rika. Ya biasalah, pada era kesogunan ini jika seorang pengawal atau tentara bayaran kalah dan tidak dibunuh, mereka akan merasa terhina. Kemudian sang kakek yang merasa kecewa dengan Rika yang gak ngebunuh musuhnya memberinya sebuah hukuman yang sangat tak terduga. Keesokan harinya Mia akhirnya bangun dari tidur lelapnya, di mana dia dibangunkan oleh salah satu pelayan klan ini. Namanya adalah Melissa, di mana dia juga yang mengganti pakaian Mia. Setelah itu Mia diantar menemui kakek ketua klan ninja. Dari sini si kakek mulai mengerti keadaan si Mia dengan kekuatan besarnya dan orang yang membayar kelompok Negoroshu yang tak lain adalah orang yang bernama Shigetsugu. Sang kakek akhirnya mengutus anak buahnya untuk menyelidiki Shigetsugu itu. Kemudian ternyata hukuman Rika yang diberikan oleh kakeknya adalah mencuci baju semua anggota klan. Si Rika ini sebenarnya cucu kesayangan sang kakek, namun untuk mengikuti alur pikiran kakeknya sebagai ninja pembunuh, nampaknya Rika masih belum bisa. Karena dia aslinya bercita-cita menjadi ilmuwan sama seperti ayahnya, yaitu Allen Itsurugi. Jadi waktu Rika masih kecil, saat ayahnya masih hidup, dia sering dibuatkan mainan-mainan keren oleh ayahnya, dimana di era Edo jarang ditemukan mainan seperti itu. Salah satu penemuan ayahnya adalah Kasumi, robot burung elang yang datang saat Mia pertama kali datang ke sini. Hampir setiap hari Rika menemani ayahnya, hingga ada sebuah tragedi yang membuat ayah tercintanya meninggal dunia. Akhirnya meski Rika dilatih habis-habisan oleh kakeknya untuk menjadi kunoichi hebat agar bisa mewarisi klan ninja ini, Rika